Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diolah dengan kreativitas dan nalar kritis agar setiap mahasiswa bisa menjadikan bahan bakar inovasi, bukan sekedar slogan tanpa aksi. Di mana ada 7 contoh konkret. Yang pertama yaitu mahasiswa membuat startup berbasis ekonomi gotong royong untuk memberdayakan UMKM lokal. Yang kedua yaitu pendirian komunitas kampus yang mempromosikan toleransi lintas agama melalui seni dan budaya. Yang ketiga yaitu kegiatan diskusi publik rutin tentang isu-isu keadilan sosial dan HAM yang diinisiasi oleh BEM. Yang keempat, di mana inovasi teknologi ramah lingkungan oleh mahasiswa teknik untuk mengatasi pencemaran di sekitar kampus. Yang kelima, pembuatan konten edukatif Pancasila melalui YouTube dan TikTok untuk menginspirasi generasi muda. Yang keenam, di mana aksi peduli lingkungan berbasis musyawarah antar organisasi kampus dalam penghijauan kota. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, di mana kampanye digital melawan hoaks dan ujaran kebencian dengan pendekatan edukatif dan humoris. Pancasila tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai dokumen historis yang dihafal tanpa makna. Sebaliknya, nilai-nilai yang harus dicerna, olah, dan diterapkan secara kreatif oleh generasi muda, khususnya mahasiswa. Dalam konteks zaman sekarang yang terus berkembang, mahasiswa memiliki peran penting untuk tidak hanya mengulang slogan tentang Pancasila, melainkan menjadikan sebagai inspirasi utama untuk menciptakan solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Salah satu contoh konkret adalah ketika sekelompok mahasiswa mendirikan startup berbasis ekonomi, yaitu gotong royong. Dengan pendekatan kolaboratif, mereka memberdayakan UMKM lokal untuk bersaing di pasar global atau digital melalui pelatihan dan promosi produk. Nilai keadilan sosial dan semangat gotong royong yang merupakan inti dari Pancasila menjadi fondasi gerakan ini. Di sisi lain, ada komunitas lintas agama di kampus yang rutin mengadakan pentas seni budaya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk menghargai perbedaan, membangun toleransi, dan menjalin kerjasama. Ini adalah contoh nyata dari penghayatan sila pertama dan ketiga, ketuhanan dan persatuan Indonesia. Tak hanya dalam bentuk aksi, mahasiswa juga menunjukkan peran intelektualnya lewat diskusi publik yang mengkritisi isu-isu keadilan sosial, HAM, dan kebijakan publik. Diskusi ini tidak sekedar menjadi ruang curhat, tetapi menjadi tempat mengasah nalar kritis sekaligus memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila. Pancasila bukan sekedar warisan sejarah. Di tangan mahasiswa kreatif dan kritis, Pancasila menjelma menjadi energi pembaruan. Mari lihat bagaimana nilai-nilai luhur ini bisa diolah menjadi karya, inovasi, dan aksi nyata yang membangun Indonesia yang lebih adil dan berkeadaban. Kemudian ada 7 poin pentingnya. Yang pertama, Pancasila perlu diolah secara kreatif dan kritis, bukan hanya dihafal. Yang kedua, mahasiswa punya peran strategis dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Kemudian yang ketiga, startup dan komunitas sosial dapat menjadi medium penerapan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Yang keempat, toleransi lintas agama dapat dibangun melalui seni dan budaya. Yang kelima, diskusi publik menjadi alat untuk membentuk nalar kritis dan kesadaran akan HAM. Yang keenam, inovasi teknologi dan aksi lingkungan mencerminkan tanggung jawab sosial generasi muda. Yang ketujuh, media digital adalah peran efektif menyebarkan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan kreatif. Kesimpulannya yaitu Pancasila akan terus relevan jika dijadikan fondasi bagi aksi nyata yang kreatif dan kritis oleh mahasiswa dalam menjawab tantangan zaman.